Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hadiana dengan NIM 2406751 dari Pendidikan Fisika kelas B. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum tentang momentum. Di sini ada pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum, bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Tujuan dari penelitian adalah membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum antara dua benda, kedua menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Adapun hipotesisnya yaitu massa benda yang lebih berat cenderung mempengaruhi gerak benda yang massanya lebih ringan. Momentum total sebelum tumbukan akan sama dengan setelah tumbukan. Apa itu momentum? Momentum adalah besaran fisika yang mengukur kecenderungan suatu objek untuk terus bergerak dalam garis lurus. Secara matematis, momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa dari objek dengan kecepatan objek tersebut. Adapun landasan teorinya yaitu, ketika dua buah benda bermassa 1 dan 2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum bertumbukan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah bertumbukan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, seperti yang tertera pada PPT. Nah, untuk P itu total momentum sebelum tumbukannya, dan untuk P aksen itu total momentum setelah tumbukan. M1 dan N2 itu massa bendanya, V1 V2 itu kecepatan sebelum tumbukan, dan V aksennya itu kecepatan setelah tumbukan. Adapun alat dan bahan yaitu yang pertama ada runway, penggaris dengan skala 200 cm, blower, pipa udara, stopper, sliding atau kereta, repulsion springs berukuran lingkaran. Adapun prosedur kerjanya yaitu pertama merangkai alat, kedua mengkalibrasi dengan menggunakan cincin yaitu untuk memastikan bahwa runway terpasang lurus, kemudian mengukur massa massa kereta, kemudian menyalakan blowernya, kemudian menempatkan kereta yang sudah dipasang repulsion spring di atas runway, kemudian lepaskan. Nah, amati yang terjadi karena kereta itu akan bergerak ke kiri ke kanan. Tempatkan kereta kedua itu di atas runway. Pastikan bahwa kereta diam dengan cara memberi sedikit tisu di bawah kereta. Melepaskan kereta pertama sampai menumbuk kereta kedua yang sedang diam. Kemudian rekam video pergerakan kereta menggunakan kamera. Lakukan langkah 5 sampai 8 dengan berbagai ukuran kereta. Kemudian lakukan langkah 5 sampai 9 dengan cara menggerakkan kedua kereta berlawanan arah. Adapun prosedur kerja untuk mengukur koefisien restitusi tumbukan. Set runway sedemikian rupa sehingga runway memiliki kemiringan sekitar 8 derajat. Pasang repulsion springs pada stoppers. Letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu. Kemudian lepaskan. Kereta akan menumbuk stoppers dan akan terpental ke jarak tertentu, catat sebagai S1. Setelah mencapai jarak S1, kereta akan kembali bergerak menuju stoppers dan akan terpental kembali ke jarak tertentu, catat sebagai S2. Kemudian rekam pergerakannya. Lakukan langkah 3 sampai 6 sebanyak 5 kali. Adapun di sini tabel pengamatan massa dari setiap kereta. Di sini ada tabel pengamatan massa dan juga kecepatan dari sebelum tumbukan dan juga setelah tumbukan dari dua benda bergerak. Adapun ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu untuk mencari M1 M2 M1 V1 M2 V2 M1 V1 aksen dan M2 V2 aksen. Adapun di sini tabel pengamatan untuk benda satu bergerak, benda dua diam dari massa dan kecepatan sebelum tumbukan dan juga setelah tumbukan. Adapun ini grafik kecepatan terhadap waktunya. Di sini ada grafik untuk video yang lintasannya miring. Keberlakuan hukum kekekalan momentum. Nah, ini untuk video pertama itu dua benda bergerak. Di sini untuk dapat dilihat nilai sebelum dan sesudah tumbukan itu berbeda. Nah, seharusnya nilai sebelum dan sesudah tumbukan itu harusnya sama. Di sini juga terdapat hasil perhitungan dari energi kinetik
energi kinetik dari dua benda bergerak. Di sini ada hasil untuk benda satu bergerak, benda dua diam. Di sini untuk nilai sebelum dan sesudah tumbukan juga itu berbeda, namun memang perbedaannya cukup kecil. Di sini ada juga dihitung energi kinetik dari benda satu bergerak dan benda dua diam. Didapatkan koefisien restitusi dari dua benda bergerak yaitu 0,3, artinya benda tersebut melenting sebagian. Nah, untuk koefisien restitusi untuk benda satu bergerak dan benda dua diam itu koefisien restitusinya 1, artinya melenting sempurna. Di sini terdapat koefisien restitusi untuk lintasan miring yaitu sebesar 0,85 yang artinya melenting sebagian. Kalau misalkan untuk tidak melenting itu hasilnya 0. Dapat disimpulkan, penyimpangan kecil dari nilai momentum yang diharapkan mungkin terjadi itu karena ada beberapa faktor seperti gesekan, kemudian kesalahan pengukuran atau gaya eksternal lainnya yang tidak bisa dihindari. Momentum bergantung langsung pada massa dan kecepatan objek. Objek dengan massa yang lebih besar atau kecepatan yang lebih tinggi memiliki momentum yang lebih besar yang diamati dalam hasil eksperimen. Terima kasih, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.